wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Zahrotul Nahla dari kelas Tadris IPS 5C dengan NIM 126209211045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah sosial dalam masyarakat. Tahukah kamu apakah masalah sosial itu? Simak penjelasan berikut ini. A. Hakikat masalah sosial. 1. Pengertian masalah sosial. Menurut Surjono Sukanto, masalah sosial atau problem sosial merupakan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat, bersifat sosial, dan berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat timbul akibat dari ketidakteraturan dan ketidaktertiban sosial. Masalah sosial pada hakikatnya merupakan akibat dari interaksi sosial antara individu satu dengan individu lain, antara individu dengan kelompok, maupun antara suatu kelompok dengan kelompok lain. 2. Ruang lingkup masalah sosial. Yang pertama, ruang lingkup individu. Pada umumnya, permasalahan ini terjadi karena dipengaruhi faktor internal dan faktor eksternal. Yang kedua, ruang lingkup keluarga. Pada umumnya, masalah ini terjadi karena kurangnya komunikasi yang baik antara semua anggota keluarga. Yang ketiga, ruang lingkup masyarakat. Pada umumnya, masalah ini terjadi karena kondisi masyarakat yang tidak ideal dan harmonis. Yang ketiga, faktor penyebab terjadinya masalah sosial, antara lain yang pertama, faktor ekonomi. Masalah-masalah yang berasal dari faktor ekonomi antara lain kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan sebagainya. Yang kedua, faktor budaya. Persoalan yang menyangkut perceraian, kejahatan, kenakalan remaja, konflik rasial, dan keagamaan bersumber pada faktor budaya. Faktor ini berkaitan dengan attitude atau perilaku manusianya. Yang ketiga, faktor biologis. Faktor biologis berkaitan erat dengan kondisi fisik dan kesehatan. Hal yang paling berkaitan dengan masalah sosial adalah penyakit menular. Yang keempat, faktor psikologis. Kondisi psikologis seseorang dapat memicu permasalahan di masyarakat seperti penyakit syaraf, bunuh diri, disorganisasi jiwa, dan seterusnya. Yang keempat, ukuran-ukuran sosiologis terhadap masalah sosial. Sesuatu dianggap sebagai permasalahan sosial atau tidak, sosiologis menggunakan beberapa pokok persoalan sebagai ukurannya, yaitu sebagai berikut. A. Tidak ada kesesuaian antara nilai-nilai sosial dengan kondisi nyata kehidupan. B. Sumber-sumber sosial dari masalah sosial. C. Pihak-pihak yang menetapkan apakah suatu kepincangan merupakan masalah sosial atau tidak. D. Manifest social problems dan latent social problems. E. Perhatian masyarakat dan masalah sosial. F. Sistem nilai dan dapatnya suatu masalah sosial diperbaiki. Yang kelima, partikularisme kelompok dan dilema pembentukan kepentingan. Partikularisme kelompok dapat menyebabkan munculnya sikap egois dan cenderung tertutup dengan kebudayaan yang lain. Selain itu, juga dapat menimbulkan sikap primordialisme dan etnosentrisme. Apabila suatu kelompok menganut partikularisme, perbedaan antar kepentingan individu atau kelompok dan kepentingan publik berpotensi menimbulkan konflik. Untuk menghindari permasalahan tersebut diperlukan tatanan norma yang harus dipahami oleh masyarakat untuk menanamkan sikap saling menghormati dan kerjasama. Hal ini dilakukan agar tercipta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik. Berbagai permasalahan sosial di ranah publik antara lain 1. Kemiskinan, 2. Kesenjangan sosial, 3. Kriminalitas, 4. Pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat antara lain alkoholisme, penyalahgunaan narkotika, kenakalan remaja atau delinkuensi, dan pelacuran. Kelima, disorganisasi keluarga. Keenam, peperangan. Ketujuh, anak jalanan. Kedelapan, masalah kependudukan. Kesembilan, masalah lingkungan hidup.
1. Kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan ketika seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. 2. Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan keadaan sosial yang tidak seimbang dan disebabkan oleh adanya kesalahan fungsi dan kedudukan anggota sosial. 3. Kriminalitas. Kriminalitas merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial sehingga masyarakat menentangnya. 4. Pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat. A. Alkoholisme. Alkoholisme merupakan racun protoplasmik yang mempunyai efek depresan pada sistem saraf yang mengakibatkan pengguna makin berkurang kemampuannya untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. B. Penyalahgunaan narkotika. Penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan norma hukum dan bukan untuk kepentingan medis, maka tindakan tersebut tergolong penyimpangan. C. Kenakalan remaja atau delinkuensi. Delinkuensi atau kenakalan remaja merupakan aktivitas remaja yang belum dewasa hukum dan bertentangan dengan norma-norma sosial, baik norma agama, norma adat atau kebiasaan, norma kesusilaan atau kesopanan, maupun norma hukum. D. Pelacuran. Secara ekonomi, orang melacurkan dirinya karena terjepit oleh kebutuhan hidup sementara tidak memiliki mata pencaharian lain yang lebih baik. 5. Disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga dapat terjadi karena konflik peranan sosial atas dasar perbedaan ras, agama, atau faktor sosial ekonomis. 6. Peperangan. Peperangan merupakan suatu masalah sosial yang paling sulit dipecahkan sepanjang sejarah kehidupan manusia di dunia. 7. Anak jalanan. Faktor-faktor utama yang menyebabkan anak-anak usia sekolah memilih jalanan sebagai lingkungan sosialnya adalah ekonomi, lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan media massa. 8. Masalah kependudukan. Jika laju pertumbuhan penduduk terlalu cepat dan persebaran tidak merata atau kualitas kesehatan dan pendidikan rendah, akan menjadi masalah sosial. 9. Masalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup dapat mengalami penurunan kualitas dan penurunan kuantitas sehingga menyebabkan kondisi lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi untuk mendukung kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya, yang dikarenakan proses alam atau karena aktivitas manusia. C. Dampak permasalahan sosial dan pemecahannya. 1. Dampak masalah sosial terhadap kehidupan publik, antara lain A. Meningkatkan tingkat kriminalitas atau kejahatan. B. Adanya kesenjangan dalam masyarakat. C. Ada perpecahan kelompok. D. Keresahan akibat perilaku menyimpang. E. Meningkatkan pengangguran. Yang kedua, pemecahan masalah sosial untuk mencapai kehidupan publik yang lebih baik dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Dengan menggunakan metode yang bersifat preventif dan represif. Metode yang bersifat preventif merupakan cara penanggulangan masalah sebelum masalah sosial tersebut terjadi. Sedangkan metode yang bersifat represif adalah proses penanggulangan secara langsung terhadap masalah sosial yang sedang tumbuh dan dirasakan oleh masyarakat. Yang B. Secara interdisipliner. Untuk mengatasi masalah sosial, kita harus melihat dari berbagai aspek, karena suatu masalah sosial tidak hanya mengenai kondisi sosial, tetapi juga menyangkut berbagai aspek lainnya. Yang C yaitu menggunakan perencanaan sosial atau social planning. Perencanaan sosial merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Semakin maju suatu masyarakat, kesadaran akan perencanaan sosialnya semakin tinggi. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.